Waktu nonton wayang suka ada tuh gunung-gunung, apa disebutnya gunung-gunungan ya? Ya, kayon itu. Kayon ya, gunungan. itu kan suka ada simbol-simbolnya tuh. Ya ada. Nah itu bisa diterangin apa aja sih yang ada di dalam itu? Insya Allah itu bisa ada artinya itu. Dan di dalamnya gunungan itu gambarnya itu hasil seniman itu sangat unik. Tapi menurut saya itu gambarnya itu filsafat semua. Kru, ini ada yang mau coba tanya? Ton, ada mau tanya, Ton? Ada. Pas waktu nonton wayang suka ada tuh gunung-gunung, apa disebutnya gunung-gunungan ya? Ya, kayon itu. Kayon ya, gunungan. itu kan suka ada simbol-simbolnya tuh. Ya ada. Bisa diterangin apa aja sih yang ada di dalam itu? Insya Allah itu bisa ada artinya itu. Gunungan, Bah. Jadi Iya, gunungan itu. simbol dari apa sih gunungan itu? Itu termasuk simbol dari diri manusia sendiri. Diri manusia sendiri. Iya, itu gunungan itu saking pinternya Sunan Kalijogo itu. Itu kalau bahasa Jawa disebutnya kayu tursino. Kayu tursino. Kayu itu pohon, tursino itu nutur-nutur sing wis ono. Jadi seolah-olah membaca yang sudah ada. Itu. Membaca yang sudah ada. Itu kayu tursino. Dan di dalamnya gunungan itu gambarnya itu hasil seniman itu sangat unik. Kalau saya tapi tidak menyangka bahwa pemirsa itu awam ya, tapi menurut saya itu gambarnya itu filsafat semua gitu. Kalau bagi saya yang sedikit mengerti, kalau gunungan itu terdiri dari gambarnya 1 dasar, 2 lar, 3 buron, 4 kayon, 5 mekara, 6 puncak itu, dan ditambah ada merak, ada kerak di sana, ada naga, ya. Itu semua simbol diri manusia. Jadi begini kalau perlu dipaparkan oleh saya. Siap, Bah, siap. Itu dasar itu seperti gunungan itu ada gambarnya gapura ya, seperti ada bangunan itu dan ada raksasa yang dinamakan uger-uger itu yang 2 kanan kiri itu kan lambangnya dasar karena dia diamnya di bumi dasar itu lambangnya bumi. Dan kalau lar itu kalau bahasa Indonesianya itu apa itu sayap Garuda itu, tapi diukir digambar dengan raksasa yang bermata itu besar. Itu lambangnya matahari. Itu pinternya seniman. Dan ketiga buron itu hewan itu kan terdiri pada umumnya ada banteng dengan macan. Itu simbolnya di dunia ini. Kalau banteng itu satunya tergolong satu bodoh, hewan bodoh. Kalau macan itu hewan raja hutan itu ya, berarti hewan yang pintar. Itu di dunia itu ya udah jadi kudratnya. Orang bodoh itu suka dimakan oleh orang pintar. Itu ceritanya. Dan lari ke atas itu ada kayon. Kayon itu apa, pohon. Kalau di sini pohon yang besar beringin. Itu cabangnya kanan dengan kiri itu sama. Jadi manusia itu yang hidup tidak ada yang mau berupa jelek. Tidak ada yang mau melarat. Tidak ada yang mau konyol, semua ingin sukses. Paras kita ingin cakep, kalau perempuan ingin cantik. Tapi lejat. Iya, berhubung takdir Tuhan itu bukan harus dipikirkan oleh manusia. Jadi kita harus menerima apa adanya. Itu naik lagi ke atas, itu ada gambar mekara. Mekara itu kan digambarkan oleh seniman itu seperti ikan paus bertaring itu. Jahat lagi. Kalau ikan paus kan hidupnya di laut. Itu lambangnya air. Iya, laut itu kan air. Gitu. Naik lagi ke atas ada bunga yang gede, itu dinamakan puncak. Puncak itu yang tertinggi. Kalau ada angin dari timur, pasti itu bunga itu ke barat. Ada angin dari utara, pasti ke selatan. Jadi begitu bergoyang-goyang, itu lambangnya angin. Nah, diri kita itu dibubuhi dengan nafsu, amarah, lawamah, syariah, mutmainah. Warnanya merah,
kuning, lalu putih, hitam. Nah, itu ada di manusia kalau bisa membaca. Kekawennya itu apa? Kayu agung babarwite, ya babarwite, samia rembel godongi, pang-pange ngabag yasa kabe, yasa kabe. Kayu agung babarwite samia rempel godongi, ya rempel godongi, sekar megar inggalihe, ya inggalihe, pandele si pandan aruaum, si pandan aruaum. Nah itu dalang itu kalau sudah ngakawen itu ganti mangsa, ganti cerita. Oh. Itu. Jadi kayak semacam tanda gitu ya, Pak? Iya, kalau kita mau ke Jakarta, udah naik mobil, nanti menceritakan Jakarta, itu disekat dengan gunungan. Gitu. Itu arti gunungan. Gitu. Tapi kebanyakan persepsi orang, apalagi orang yang so pinter, katanya kalau gunungan lagi dipegang oleh dalang itu katanya lagi menyebar kita biar kesirap ya, Pak? Itu jangan dipercaya, sebenarnya itu bohong. Seperti di pewayangan Semar itu begini dimitoskan terlalu kental, itu bohong. Itu kalau mau menanyakan ke saya aja. Biasa-biasa aja lah, Pak. Biasa-biasa aja, itu kan sebatas budaya, seni, cuman ada lambangnya yang kuat. Terus itu di gunungan juga, tadi saya kurang tatap ya, kalau itu kurang bersih menerangkan. Itu ada gambar kera. Oh iya, ada gambar kera itu. Ada gambar lutung, ada gambar manuk merak kanan kiri. Kalau bahasa Jawanya bilang itu manuk merak itu sindirnya wong urip aja rak-rakan, lamun di bahasa Sunda jalma ulah harak. Kalau di bahasa Indonesianya orang itu jangan rakus. Aduh. Tuh. Seolah memikirkan saya makan kenyang tapi tetangga saya itu entah makan atau tidak. Ya, benar. Itu simbol. Nah, dan lagian itu ada kera dengan lutung. Kalau bahasa Jawa bilang kayu tursino itu ada ketek kalau lutung, nek wong gelem netek pasti lutung itu ya mendingan itu. Kalau bahasa Indonesia, kalau orang suka rajin bekerja tidak akan susah untuk makan, untuk membeli rokok itu. Kecil dengan besarnya itu jangan dinilai. Gitu. Yang penting kita bekerja, bergerak aja gitu. Ikhtiar ya, Pak? Iya, soalnya manusia itu wajib bergerak. Walaupun kita tidak tahu kekayaan kita sebesar apa atau kemiskinan kita bagaimana, tapi itu urusannya ranahnya Tuhan. Tapi kita yang diwajibkan itu usaha bergeraknya reat gitu. Itu jangan putus asa. Itu menurut pendapat saya itu. Tapi kalau salah ya saya minta maaf. Nah, Pak, kalau pegunungan sendiri ada jenis-jenisnya nggak, Pak? Ada. Itu kriteria. Jadi kalau di sandiwara itu berbentuk layar. Jadi sekarang sesen hutan. Ya itulah. Tapi berhubung dalangnya itu ya rata-rata kurang biaya, jadi tidak kumpul cuma satu itu, fleksibel, dibuat ini bisa, buat ini bisa. Seharusnya itu dalang itu harus kaya. Beli gunungan, ada gunungan hutan, ada gunungan goa, ada gunungan laut. Jadi kalau peranan sedang di laut itu harus ada gunungannya di laut yang bermacam-macam, ada ikan itu banyak itu. Kalau di hutan gunungan goa itu kan bolong. Seperti Arjuna Wiwaha sedang tapa di Gunung Indrakida, itu seharusnya gunungannya bukan gunungan yang tadi dipampangkan yang baru main, harus yang seharusnya bolong. ada yang bolong itu gunungan itu. Jadi setiap
setiap cerita ada Ada maknanya. Iya. kan gunungannya juga mesti berbeda. Berbeda itu. Mesti berbeda. Itu. Masa sekarang kalau di Sandiwara menceritakan kota, layarnya itu aja. Menceritakan di hutan, layarnya itu aja. Itu kan ya kalau penontonnya imajinasinya cepat tanggap sih ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang awam, masa ini kayak gini gitu. Makanya kalau menceritakan bab wayang itu sangat mudah, menceritakan bab Sandiwara itu sangat mudah. Tapi kalau menceritakan cerita zaman sekarang, seperti itu sinetron kan mau tidak mau. Kalau kita orang kaya harus pakai apaan? Harus ada buktinya dong. Kalau zaman dulu sebatas subur mamur gemari paloji cukup. Ada di mindset penonton masing-masing. Dinarasikan. Kalau sekarang harus ada propertinya ya, Pak. Ada itu. Nah, itu bedanya itu. Sultan pakaiannya masa pakaian. Nah, itu. Sultan Tony itu. Jadi apapun juga kalau dulu mah orang itu sudah ikut jadi sutradara. Kalau sekarang anak-anak sekarang, tapi saya maaf ya, bukan lagi menganggap bodoh kepada anak sekarang. Jadi kalau nonton sinetron yang disebut orang kaya itu naiknya kan Fortuner, naik kapal terbang gitu. Kan kalau zaman dulu mah kalau terbang ya cukup pakai mantra aja gitu. Ya tapi kan beda Pak ya. Beda zaman sekarang kan apa istilahnya ya? Fasilitasnya kan itu. Iya. Kalau dulu kan terbatas itu ya Pak. Kan tadi ceritakan orang itu ada zamannya, zaman itu ada orangnya gitu. Jadi kita harus menyadari jangan selalu menjelek-jelekan zaman itu. Itu kan kayak gitu. Zaman tahun 60 bagaimana daerah ini, rumah juga masih langka, jalan juga nggak ada yang diaspal. Kalau sekarang itu kan beda lagi. Jalan udah pada bagus. Cuman saya sayangnya gitu, pemerintah sudah memfasilitasi jalan yang selicin mungkin, tapi membersihkan, memelihara itu tidak mau. Itu saya sangat aneh. Kok kenapa lain dengan orang zaman dulu? Aduh, Abah nyindir kita kayaknya. Iya. Zaman dulu kan bikin jalan harus memikul batu sendiri, apa sendiri. Sadar lagi. Oh iya Pak, itu bener kan itu waktu itu kalau bikin jalan itu masyarakat itu bergotong royong. Bergotong royong benar, dari mulai alatnya, biayanya itu ditanggung karena kebutuhan kita. Yang dipikirkan bukan hanya sekarang menginjak kita, tapi anak cucu. Anak cucu ya Pak. Tapi sekarang anehnya Pak Bupati sudah membuat jalan sekian licinnya, tinggal melihara kok nggak mau. Itu aja. Ya kan tadi zaman ada orangnya kan. Ya itu. Orang ada zaman. Pakai senjata ya ngalah. Nah itu. Nah kalau ini apa wayang apa Bah? Ini wayang Narada, ini utusan ini di bawah Bathara Guru. Ini Narada ini. Narada itu ini dewa itu, tapi ini dewa yang kalau orang karyawan ini jadi buntut singa, bukan jadi kepalanya. Ini suka sadar, disuruh apa saja mau ini. Disuruh apa saja mau? Iya, walaupun dia umurnya sudah tua, yang nyuruhnya terlalu muda, tapi dia sadar. Soalnya dia mengakui walaupun tua umurnya, tapi jabatannya, wawasannya kecil. Jadi mengaku kepada keunggulan orang lain, menerima dengan kelemahan dirinya sendiri. Ini wayang Narodo ini. Nah, berbicaranya kayak gini ini berjalannya karena sudah tua. Nah. Aduh, kalau inget budak nih mah itu. Tapi santai ini wayang ini. Ini bikinan Abah sendiri. Oh iya. Iya. Yang season yang dulu. Nah, ini riwayatnya ya, ini buktinya kayak gini gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu. Saya asal mulanya gitu bisa makan, bisa minum ya dengan hidup sederhana, tapi saya merasa kaya. Materi saya tidak punya. Iya, Pak. Nominal apalagi, tapi saya kaya. Kata orang Jawa, orang harus sugih tanpa bondo. Gimana caranya Pak? Sugih tanpa harta, kaya tanpa harta. Ya. Itu gimana maksudnya? Iya, walaupun orang tidak ada, serba sederhana, tapi pikirannya tidak ada, rintangan bebas sekalipun. Itu bersyukur ya Pak? Iya, kalau dipinta oleh pemerintah diladeni, pajak dibayari, ronda pergi itu berjalan, itu tandanya orang sugih. Tandanya orang sugih.
Tapi walaupun banyak harta, disuruh pemerintah menyangkal itu ini itu bukan orang suku, orang melarat, itu melarat mental. Aduh, orang melarat. Itulah. Nah, ya maaf ini saya agak nyinggung keluar dari apa itu real saya itu. Iya, siap. Oke, teman-teman, ini Abah masih panjang perjalanan kita, konten-konten kita dengan Abah. Jika teman-teman masih penasaran, punya pertanyaan-pertanyaan, ayolah silakan lah ditanya. Banyak kok yang bisa ditanyakan ke Abah. Tidak melulu hanya wayang ya, Bah? Ya, apa saja. Budaya, kesenian, adat istiadat, Gitu. ukiran, Pertanian. banyak Itu juga. masih banyak gitu. Ya, nanti kita bikin ini, Bah, konten apa Pertanian ya. Pertanian ya, Bah? Iya. Pranata Mangsa apa itu, Bah? Ada Pranata Mangsa, Pranata. tapi kan mula-mulanya harus dirunut dari mulai saya masuk. Tadinya saya nggak tahu apa sih kelompok tani. Oh iya, nah ini menarik nih. Nanti kita bahas di konten-konten selanjutnya pada program Tabah, Tanya Abah. Orang ada zamannya, zaman ada orangnya. Jangan sombong.